Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, penguasa alam semesta, Rabb kita, pelindung kita, dan insya Allah yang akan menjamin kehidupan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin, pada tahun ini kita sudah disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa doa kita 1 tahun yang lalu ketika Ramadan akan berakhir, kita senantiasa berdoa mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan tahun depan, atau paling tidak doa kita ketika masuk pada bulan Rajab, bahwa kita minta diberkahi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan disampaikan pada bulan Ramadan. Kali ini betul-betul Allah mengabulkan doa kita. Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Setiap orang beriman mendapat seruan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa, baik itu iman yang sempurna atau iman yang kamilah, iman yang masih pasang surut, maupun mereka-mereka yang mungkin bisa dikatakan imannya masih lemah. Semua mendapatkan panggilan supaya apa? Pada akhir ayat ini Allah memberikan penekanan, tidak lain tidak bukan bahwa kita diwajibkan berpuasa supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Namun yang menjadi pertanyaan, yakinkah puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini memenuhi apa yang kita harapkan? Artinya pahala yang kita akan peroleh sempurna seperti apa yang Allah janjikan? Kita harus berhati-hati, karena dalam pelaksanaan Ramadan ini atau puasa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan semacam warning, peringatan kepada kita supaya apa? Puasa yang kita lakukan menghasilkan pahala yang sempurna, menghasilkan pahala yang diharapkan, dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Yaitu dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Khamsun yuftirna soima wa yung fitnal waudu al-kadhibu wal ghibah wal namimah wal nadharu bisahwat wal yaminul kadhibah. 5 perkara yang menghapus pahala orang yang berpuasa, yaitu dusta, ghibah, adu domba, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Kita harus berhati-hati di dalam tiap harinya ketika kita melaksanakan puasa untuk menghindari 5 hal tersebut. Yang pertama adalah ghibah, dusta atau bohong. Kadangkala kita tidak terasa hanya masalah sepele yang mungkin kita anggap itu tidak akan berdampak pada puasa kita, namun ternyata kita sudah melakukan dusta. Sebagai contoh misalnya ketika seorang pedagang menawarkan barang dagangannya dengan harga yang semestinya dia membeli bukan dengan harga itu, tetapi dia mengatakan harganya adalah harga itu. Dan ini seringkali dilakukan oleh para pedagang, atau mungkin kita sendiri yang tiap harinya kita bertemu dengan orang yang kemudian membuat semacam janji, nanti sore aku akan ke rumahmu,
tetapi kemudian dalam kenyataannya kita tidak bisa melaksanakan, namun tidak memberikan kabar kepada orang yang sudah kita beri janji tersebut. Ini mungkin kita menganggap hal yang sepele, tapi itu sudah termasuk dusta. Belum lagi dusta-dusta yang besar, dusta-dusta yang sengaja kita menciptakannya, dan dusta yang berimplikasi merugikan orang lain. Kemudian yang kedua adalah ghibah, atau bahasa kerennya adalah gosip. Lisan kita dengan mudah kadangkala menceritakan apa yang dilakukan orang lain, tanpa kita memikirkan apakah yang kita lakukan itu termasuk ghibah atau bukan. Namun kita tidak menyadari bahwa itu semua merupakan ghibah yang bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga adalah adu domba atau namimah. Sebagai orang Islam diwajibkan bahwa ketika kita mendengarkan sesuatu yang mungkin orang lain tidak perlu mengetahuinya, karena orang lain ini merasa tidak enak ketika perkaranya diketahui orang lain, tapi justru perkara ini menjadi jualan. Ketika kita bertemu dengan A, kita mengatakan kejelekan B. Tapi sebaliknya, ketika kita bertemu dengan B, kita mengatakan kejelekan A kepada B. Dan hal ini tanpa kita sadari, puasa kita akan menjadi sia-sia tanpa mendapatkan pahala apapun. Dan yang keempat adalah melihat dengan syahwat. Mungkin pada zaman Rasulullah SAW ini adalah melihat langsung, karena memang pada waktu itu dunia teknologi belum berkembang dengan padat seperti sekarang. Namun hati-hati dengan apa yang ada di tangan kita. HP yang kita pegang kadang-kadang bisa membuat kita mencari, menikmati, bahkan mohon maaf mengangan-angankan apa yang kita lihat dengan melibatkan syahwat kita. Terutama misalnya ketika melihat gambar, potret orang-orang yang secara fisik mungkin memiliki kelebihan, cantik, ganteng, kemudian kita berandai-andai, yang sampai kemudian ada rasa lain yang menimbulkan syahwat kita ikut di dalam melihat tersebut. Ini juga harus berhati-hati. Kemudian yang terakhir adalah menjadi saksi palsu. Bukan rahasia lagi, dunia peradilan banyak dihiasi dengan masalah-masalah munculnya saksi-saksi palsu, yaitu saksi-saksi yang bicara tentang apa yang dibayarkan sesuai dengan tarif yang ia tentukan, meskipun itu bukan hal yang sebenarnya. Artinya untuk menyelamatkan orang-orang yang bersalah, kadangkala kita mau dibayar untuk bersaksi dengan kesaksian palsu. Oleh karena itu mohon berhati-hati ketika kita menjalankan puasa. Jangan sampai ini nanti seperti apa yang disabdakan oleh Nabi, kam min so'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada balasan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Puasa kita tidak batal, kewajiban puasa kita sudah tertunaikan. Namun puasa yang kita lakukan sama sekali tidak menghasilkan pahala sedikit pun kecuali rasa lapar dan dahaga kita. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita betul-betul
menjaga lisan kita, mata kita dari perbuatan-perbuatan tadi. 5 dari hal yang membatalkan pahala puasa, 4 diantaranya bersumber dari lisan kita. Artinya ketika kita berpuasa memang betul-betul harus mampu menjaga lisan agar puasa kita tidak sia-sia. Tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, bahwa Allah menjanjikan bahwa semua ibadah, semua amal kebaikan itu untuk pelakunya kecuali puasa, karena puasa ini untukku. Ketika Allah sudah mengklaim bahwa puasa ini kita peruntukkan Allah, mari kita niatkan, kita jalankan bahwa puasa ini betul-betul lillahi rabbil alamin. Kita mencari pahala, kita mencari ridho Allah, kita mencari apa yang dijanjikan oleh Allah lewat kesungguhan puasa kita. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa meningkatkan kualitas puasa kita. Puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, puasa kita menjadi puasa yang penuh dengan keberkahan, puasa kita mendatangkan pahala yang nantinya akan mendapatkan imbalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya hanya bersumber dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari saya pribadi, fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.